Jadi, kisah dimulai sekitar tahun 2003 ketika saya masih kelas 5 SD. Suatu hari, ibu baru saja pulang dari kota J dengan riang gembira mengatakan bahwa ibu membeli sepasang boneka ukiran. Ibu dan ayah dulu sangat suka mengoleksi patung Loro Blonyo, boneka atau patung sepasang pengantin. Lain dari boneka yang biasa mereka beli, ibu membawa pulang sepasang boneka dari kayu berwujud kakek dan nenek, menggunakan pakaian tenun oranye sambil membawa tas. Kalau diingat-ingat lagi sekarang, dari sisi seni, kedua boneka itu sangat cantik. Ukirannya detil, dan pakaian kedua boneka itu dijahit rapi dari kain tenun. Pokoknya bukan kualitas yang abal-abal. Namun, saya yang masih berusia 10-11 tahun merasa bahwa kedua boneka itu sangat menyeramkan. Keseraman itu bertambah ketika ibu meletakkan kedua boneka itu di lemari yang letaknya di lorong, persis menghadap ke pintu kamar saya. Setiap kali saya berjalan melewati lemari tersebut, saya menyadari bahwa kedua boneka tersebut agak miring. Jadi tidak lagi menghadap ke depan, tapi agak menyerong sekitar 45 derajat. Kalau saya lewat lagi, posisinya berubah jadi 90 derajat. Kalau saya lewat lagi, posisinya balik lagi menghadap ke depan. Saat itu, saya yang masih kecil selalu diajarkan untuk berpikir dengan logis, menganggap mungkin kesenggol si bibi yang suka ngelap di situ. Tapi kalau dipikir-pikir, misalkan memang kesenggol, pasti si bibi bakal membetulkan ke posisi semula. Dan si bibi juga gak mungkin berani memposisikan barang-barang ibu tidak sesuai dengan kaidah yang mempunyai rumah. Akhirnya, pada suatu hari, seorang sahabat saya di sekolah berkunjung ke rumah saya. Saya pun mengutarakan pada dia bahwa saya takut pada kedua boneka kakek nenek tersebut. Namun, alih-alih ku takut, teman saya malah dengan berani memegang kedua boneka itu dan mempermainkan mereka seolah pesawat terbang. "Kamu gak perlu takut," dia memainkannya sambil tertawa girang. Saya cuma bisa diam saat itu. "Kalau kamu takut, bonekanya dihadapin ke belakang aja," ucapnya seraya meletakkan boneka itu kembali di tempatnya semula. Namun kali ini posisinya membelakangi. Jadi saya cuma bisa lihat punggungnya saja. Dalam hati saya sangat lega akhirnya teman saya berhenti mempermainkan boneka yang bahkan saya tidak berani tatap. Menjelang maghrib, teman saya pulang dijemput oleh ayahnya. Seperti biasa, ritual yang harus dilakukan setelah teman datang berkunjung adalah saya harus beres-beres kamar. Saya pun beres-beres kamar, memunguti mainan yang berserakan di seantero kamar.
Sedikit-sedikit saya mencoba mencuri pandang ke arah lemari. Oke, kedua boneka itu masih memunggungi saya. Saya pun kembali melanjutkan aktivitas beres-beres. Tapi entah kenapa perasaan semakin tidak enak. Rasanya seperti ada yang memperhatikan saya. Saya pun melihat ke arah lemari, hanya untuk mendapati bahwa kedua boneka tersebut sudah berubah posisi. Tidak lagi memunggungi saya, tapi wajah mereka menghadap lurus ke arah saya. Refleks saya menjerit ketakutan, berlari meninggalkan kamar dan mencari ibu di dapur. Saya tidak pernah berani menceritakan apa yang saya alami di sore itu. Keesokan harinya, saya datang ke sekolah dan mendapat kabar bahwa sahabat saya tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar karena sakit. Tapi untungnya, 4 hari kemudian dia sembuh dan kembali ke sekolah. Hingga pada tahun 2014 rumah saya dijual dan saya harus pindah. Saat itulah saya memberanikan diri dengan membuka topik pada kedua orang tua saya. Sebenarnya itu boneka apa? Ibu saya menjawab, itu boneka Tahu-Tahu, boneka khas Toraja untuk personifikasi orang yang sudah meninggal dengan riangnya. Rupa bonekanya kira-kira seperti pada gambar. Saya langsung mencecar ibu saya dengan berbagai pertanyaan. Ibu saya pun menjawab dengan bingung. Beliau hanya ingat bahwa boneka itu dibelinya di kota J. Alasan kenapa beliau membelinya hanya karena menurutnya boneka-boneka itu begitu lucu. Saya pun menceritakan kejadian yang telah saya alami waktu SD kepada ibu. Untungnya ibu percaya. Namun ketika kami membongkar barang-barang pindahan, boneka itu hilang tidak berbekas. Hingga saat ini saya tidak tahu keberadaan kedua boneka itu. Saya masih berpikir apakah mungkin kedua boneka itu adalah boneka Tahu-Tahu yang asli, yang dicuri dari tempat asalnya. Bukan sembarang replika yang dibuat di luar daerah Toraja. Kalau iya, kasihan sekali. Mereka mungkin sedih karena diambil dari kampung halaman mereka dan ingin pulang. Selesai.